lagi. Di sini saya akan mengulas tentang Cafe Semare, salah satu tempat wisata yang ada di Pasuruan. Teman-teman, pastikan sudah banyak yang tahu kan tentang Cafe Semare. Untuk yang belum tahu, bisa langsung datang ke Cafe Semare. Untuk tempatnya sih hits banget ya, dan kekinian tentunya. Untuk tiket masuk nggak mahal-mahal, cuman Rp2.000. Anda bisa menikmati suasana laut yang bisa dilihat sendiri keindahannya. Maka dari itu jangan perlu tanya-tanya lagi, langsung saja datang ke sini. Yuk kita keliling sambil melihat-lihat bagaimana suasana yang ada di Cafe Semare. Pada kali ini kalian akan kami ajak berkunjung ke Cafe Laut Semare. Di sini kita bisa melihat indahnya pohon mangrove, pohon-pohon yang lainnya, dan juga kapal-kapal. Dan juga di sini Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp2.000. Anda bisa menikmati keindahan lautan, pohon-pohon mangrove, dan juga di sini lokasinya sangat bagus. Nuansanya itu seperti BJBR, akan tetapi di sini sangatlah murah. Langkah demi langkah kaki kita akan segera menuju tempat di mana akan kita tunjukkan sesuatu yang akan kita pamerkan kepada kalian semuanya. Jadi anu itu iku lho apa lah apa dhewe kasih ndelok kono iku lho napi lho sik bet aku tak ngomong betoni sik lah iku lho Don cepote lho Don, ya Allah apik Don eman lek arek-arek kan ndelok mrene. Tapi anu sik apa awak dhewe mlebu sik ya, nyoplok sepatu ditata dengan rapi. Mari kita bertanya-tanya Don kepada pemilik warung-warung UMKM yang ada di sini. Mari kita berjalan. Nah, itu masnya. Assalamualaikum Mas. Oh iya Mas, kami dari Universitas Sira Negara ingin mewawancarai Masnya. Oh, oke Mas, terima kasih. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdur Ramadhani. Di sini saya akan sedikit berbincang dengan pengelola yang menaungi wisata Laut Semare. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu pengelola dan beliau akan menjelaskan dan menjabarkan bagaimana Cafe Laut Semare ini berkembang. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri untuk Masnya. Nama saya Ahmad Noval. Kebetulan saya di sini sebagai sekretaris Badan Usaha Milik Desa. Dan satunya adalah Mas Munawir. Nanti memperkenalkan sendiri aja Mas Munawir. Munawir itu di pengelolanya di kelompok sadar wisata. Bagaimana kafe ini berkembang maksudnya? Jadi ide awal pendirian kafe ini sebenarnya itu dari almarhum kepala desa yang dulu namanya Abah Yazid. Beliau selaku kepala desa dulu berpikir bagaimana merubah mindset teman-teman pemuda di Semare ataupun orang tua ataupun nama desa yang dulunya itu adalah desa yang terkenal dengan dengan tawurannya, dengan kejelekannya, dengan background hitamnya, menjadikan desa ini dan mindset teman-teman pemuda ini berubah. Makanya kan pada saat itu ada universitas dari Brawijaya Mas. Dari teman-teman Brawijaya mengusulkan diadakan atau dibuat
wisata di daerah Semare. Tapi pada saat itu memang menjadi kontroversi ya, ada yang setuju, ada yang enggak. Kalaupun dibuat kafe, siapa yang mau beli nantinya? Sedangkan desa kita desa sudah dicap jelek di masyarakat luar. Tapi beliau terus sampailah dari anggaran dana desa bisa dianggarkan untuk dijadikan kafe ini. Dan BUMDes itu didirikan sebelum kafe ini berdiri, yaitu di 2018. Oh, berarti untuk pertama kali buka itu 2018 kan? BUMDesnya itu berdiri 2018. Oke. Cuman kafe ini berdiri cuma Oh, oke. tanggal 29 Agustus 2019. Oh, Itu mulai resmi dibuka. Cuman prosesi sebelum dibukanya itu hampir 1 bulan. Kita rapat, kita cari bahan. Soalnya kan rata-rata yang di sini itu bukan pakai konsep profesional, tapi hasil karya dari teman-teman kita sendiri. Makanya kan seadanya kayak gini. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi untuk Cafe Semare sendiri didirikan oleh pemuda-pemuda yang ada di sini dengan segala kreativitas yang ada, mereka untuk mencoba merubah dari kayak nama Semare yang maaf agak terkenal agak jelek, ingin dirubah untuk menjadi desa yang berkembang dan lebih maju ya, intinya seperti itu Mas ya. Nah, untuk konsep kedepannya kan untuk kayak memajukan lagi kedepannya, apakah ada progres-progres baru yang akan dibuat untuk lebih memajukan dan mengenalkan kafe ini? Sebenarnya progres kita itu sudah kita rancang di 2020 ya. Pada saat itu kan kita terkendala pandemi atau COVID-19, makanya kan kita nggak bisa bergerak selama 2 tahun ini. Untuk progres kita sendiri itu di pengembangan di Podarwisnya, di wisatanya, itu bukan lebih ke kafenya tapi lebih ke UMKM warga. Maksudnya gimana? Maksudnya kan gini, di Semare ini banyak sekali potensi yang bisa dijual, seperti ikan asap, pembuatan perahu, mungkin aktivitas nelayan, ada juga mangrove, pembuatan terasi, pembuatan kerupuk patak, pembuatan rengginang dari udang, dan banyak lagi Mas. Makanya kan di kelompoknya Mas Munawir di Podarwis itu lebih menekankan di luar kafe, lebih ke pemanfaatan usaha warga yang nantinya akan di-cover oleh Podarwis di bawah naungan badan usaha milik desa. Mungkin itu rencana kita ke depannya, meskipun sekarang masih terkendala cuaca hujan ya, jadi belum semaksimal mungkin untuk mengcover warga. Tapi rencana kita ke depan memang seperti itu. Kita fokus di luar kafe dulu untuk sementara, yaitu pemanfaatan atau pengelolaan hasil-hasil dari warga. Mungkin seperti itu. Jadi untuk progres ke depannya lebih mengedepankan usaha warga sekitar untuk meningkatkan pendapatan, juga meningkatkan istilahnya ya pekerjaan warga sekitar, mungkin lebih diperbanyak lagi, mungkin seperti itu ke depannya. Dari kafe ini kan pengunjung pasti akan lebih banyak lagi ke depannya lah itu. Jadi pemuda-pemuda di sini memiliki kayak pandangan bahwa misalnya ke depan ini bukan hanya kafe, tapi warga juga harus maju seperti itu. Ya, kan sekarang masa pandemi Mas ini. Apakah ada kayak kendala dari pengunjung, apakah turun atau mungkin malah tambah naik, mungkin seperti itu? Apakah ada efeknya Mas? Di pandemi kemarin di 2020 kalau nggak salah Mas, itu pengunjung ataupun pendapatan kita itu sangat turun, sehingga banyak teman-teman yang dulunya bekerja di kafe itu memilih bekerja di luar karena kafe sendiri pada saat itu belum bisa diandalkan. Tapi teman-teman yang tersisa itu alhamdulillah masih semangat, masih terus ingin memajukan kafe, meskipun kita buka pernah cuman tidak ada pengunjung sama sekali karena ada peraturan COVID, itu pernah. Kita buka ditegur sama pihak gugus tugas COVID, itu pernah. Cuman kita tidak berhenti di situ. Kita terus eksis meskipun tidak ada yang beli, meskipun tidak ada yang berkunjung,
kita terus buka. Bukan apa, cuman lebih memperkenalkan bahwa kita masih ada, kita masih eksis, masih ada. Setelah pandemi ini berakhir, bukan berakhir ya, setelah pandemi ini berkurang, alhamdulillah pengunjung sudah mulai berdatangan lagi, meskipun nggak seperti dulu. Makanya kan ke depan ini kan teman-teman pemuda yang masih aktif itu bagaimana kita akan berusaha bagaimana supaya bukan hanya di Cafe Laut saja, cuman di desa ini harus maju. Ya bukan hanya maju secara perekonomian, cuman SDM warga, mindset teman-teman pemuda itu juga harus maju. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya wawancarai dari Mas Noval. Dari beliau kita mendapatkan banyak sekali informasi untuk Cafe Laut Semari ini. Jadi untuk teman-teman, saya tadi sudah keliling. Di sini tempatnya hit banget ya. Untuk apa? Yang ingin bersuah foto atau mungkin ingin berkunjung, jangan ragu lagi. Mungkin kalau mengenal kata Semari mungkin agak ini ya negatif. Tapi itu dulu. Kalau sekarang saya lihat warganya sangat luar biasa. Tadi saya masuk disapa, ramah banget. Apalagi masnya sudah mau diwawancarai, beliau sangat baik sekali ya, meluangkan waktunya, padahal sibuk banget. Pengunjungnya coba lihat, sangat ramai, bisa dilihat pengunjungnya. Maka dari itu segera yang belum tahu Cafe Semari, Boleh saya tambah? oh ya sudah, datang langsung. Nah ini Mas Noval ingin menyampaikan untuk pesan bagi warga yang ingin datang ke Cafe Semari. Sebenarnya bukan kesan ya, lebih ke cerita mungkin. Oh, lebih ke cerita. Boleh. Jadi gini Mas, dulu kita sebagai pemuda di sini kan, itu karena nama kita jelek dengan desa tawuran, teman-teman yang sekolah itu juga berdampak jelek. Maksudnya gimana? Pada saat teman-teman Semari itu punya teman di luar, itu pasti orang tuanya melarang untuk berteman sama kita. Padahal kan di Semari sendiri itu yang non sewu, yang tawuran, yang keras-keras itu kan itu dulu nenek moyang kita. Iya. Tapi kan untuk teman-teman seumuran saya ke bawah ya, itu sudah berpendidikan, itu sudah sekolah. Cuman kan nama Semari sendiri itu kan jelek mulai dari dulu, makanya kan kita juga ada imbas. Sampai-sampai kita di Semari itu pernah di blacklist sama pihak PIR. Jadi siapapun yang berKTP Semari pada saat itu tidak akan mungkin bisa kerja di PIR, karena kita sudah di blacklist. Tapi alhamdulillah dengan dukungan dari pemerintah desa, dari kepala desa, dari teman-teman, dari warga, kita itu mau berubah. Makanya kan yang ditekankan di sini kan bukan hanya uang atau ekonominya, tapi lebih kepada mindset, lebih kepada perubahan, menghilangkan mindset jeleknya gitu. Mindset warga luar kepada teman-teman di Semari, kepada warga Semari. Menurut saya itu yang paling penting. Jadi yang pertama itu, keuntungan kita yang pertama itu bukan uang terlebih dahulu, cuman bagaimana nama Semari ini tidak lagi dipandang jelek oleh masyarakat luar. Kita juga belajar ya, meskipun tidak 100% ramah, kita belajar ramah, kita belajar senyum. Jadi nggak seperti apa yang mungkin teman-teman di luar Semari itu bayangkan. Mungkin masnya sendiri kan bisa merasakan bagaimana teman-teman di luar, meskipun tidak 100% ramah, paling nggak kan mereka udah bisa senyum. Kita ajarkan seperti itu. Mungkin demikian Mas, terima kasih. Mungkin itu sedikit perbincangan tentang bagaimana sejarah Semari juga, pandangan warga juga. Jadi saya Saroma Doni, terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tempat foto
yang kami sajikan kepada kalian semua, yaitu yang bertulisan JLS Cafe Laut Cemari. Nah, Anda di sini bisa melihat indahnya lautan, ombak-ombak yang bisa menenangkan jiwa dan rasa capek kita. Mengenalkan diri. Asalnya namanya dari mana? Dari Purwosari. Purwosari. Banyak. Pasar gimana? Sedikit. Jauh mas. Ya mungkin tanyakan masnya dan saya ini tahu dari mana? Mari atau kita kenal dengan CLS Cafe. Apalagi dengan pacar mas ya. Iya, saya juga. Mas, terima kasih ya, begitu saja. Maaf. Journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Mau bertanya, mungkin bisa mengenalkan nama dan asalnya gitu. Bangil, banyak. Saya Raini. Mungkin Mari atau Cafe Laut Cemari gimana? Mungkin dari Instagram atau gimana dari Snapchat atau masih penasaran gitu dengan ini. Biasa gitu. Mungkin apa yang rasakan yang ada di lokasi ini apa? Yang mungkin bisa coba. Terima kasih Mbak ya. Ya. Nah, spot kali ini yaitu berbentuk love. Ini adalah identitas bahwa kalau Anda pernah mengunjungi tempat ini, jadi bentuk love ini adalah menandakan bahwa kita pernah berkunjung ke Cafe Laut Cemari. Kita dengan duduk santai, melihat indahnya pemandangan, ombak lautan, apalagi ditemani dengan sore hari. Loh, saya sedang menikmati indahnya lautan dengan pakai kacamata. Lalu saya duduk dengan santai menikmati indahnya lautan. Bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Maka kalian jangan sia-siakan saat ini dengan indahnya gelombang. Bagus sekali. Terima kasih kalian masih mengikuti perjalanan kami. Dan kami ini berada di tempat Cafe Laut Cemari. Saya sarankan untuk kalian yang menonton video ini harus wajib ke sini karena cuma mengeluarkan 2.000 saja Anda bisa melihat luasnya lautan, ada kapal-kapal, ada spot foto, dan juga ada mangrove. Mungkin itu pengalaman dari saya sendiri. Mungkin Mas Robert atau Mas Joni bisa menambahi. Untuk pengalaman saya, segera datang sebelum kelewatan. Kelewatan maksudnya apa? Didatangi orang lain. Nah, sebelum banyak yang hadir, datang ke sini, foto-foto, update status. Oke, mungkin itu. Mungkin dari pengalaman saya ya sama seperti anak-anak. Di sini banyak tempat foto yang bagus bagi kalian yang suka foto dan suka mengupdate status di media sosial ya. Dan di sini juga sangat bagus karena penjualnya dan masyarakatnya juga ramah-ramah di sini. Jadi sangat pas lah untuk
buat liburan atau santai-santai di Cafe Laut Semari. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk kalian yang tetap mentelengi kami, perjalanan kami di Cafe Laut Semari. Sekian, terima kasih.